Buat salsa. Oke lagi nih. Sip, ke sini Pi. Oke, 1, 2. Oh iya lupa gua. Mas, terima kasih ya. Kasih. Di sini Mas. Itu ada. Dia cuma punya satu titik lemah, hati. Entah itu orang tua, entah itu keluarga atau pasangan. Tapi apa yang membuat kamu cinta banget sama si Salsa? Wah, itu pertanyaan yang gue harus buka kamus 4 tahun 2 bulan, Bang. Karena rasa cinta itu, lo ini jujur loh, gue seminggu pertama nggak ada rasa sama Salsa. Karena kan baru kenal di lokasi, gue nggak tahu Salsa ternyata anaknya Mama Is. Setelah 2 minggu gue kenal dia, Mama Is datang ke lokasi, kita cinglok itu. Oh Allah, ternyata anaknya Diva, Mama Is. Gue berangkat suka dengan dia, belum tahu background dia siapa. Itu sih. Oke. Terakhir. Yes. Kalau Salsa dikabarin dekat sama cowok lain gitu, tuh nyesek gak sih? Ada. Waduh, emang iya? Iya, katanya Siapa? Iya. Memet marah nih, Memet nih. Oh, kalau Rido, gue bisa bilang kalau Rido itu memang mantannya dia. Tapi itu dianggap Mama Is adalah anaknya dia karena anak asuhnya. Karena kemarin waktu ke Bandung juga ada gue loh. Ada gue kalau Rizky itu nikah, kita datang menikahkan walinya adalah Mama Is keluarga. Dan setahu saya Rido juga punya pacar ya. Setahu saya ya, karena gue pas di Bandung itu melihat sendiri siapa orangnya. Mungkin kalian tahu lah siapa orangnya. Oke, terakhir. Bener ya terakhir ya? Iya, terakhir nih. Habis di baterai nih. Lu kan selama ini kan susah ngomongin Salsa. Ya. Mungkin Salsa nonton ini semua ada yang mau Oke. disampaikan. Wah, ini gue senang banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gue taruh tengah dulu nih kamera gue nih. Coba diam dulu muncung plan. Oke. Dir Salsa. Taruh. Ayo. Lama. Ayo sih. Dir Salsa. 4 tahun 2 bulan itu bukan waktu yang pendek. Kita kenal secara langsung, kita pernah kerja bersama, kita pernah pergi bersama, kita pernah keluar kota bersama. Bahkan kita selalu teleponan di saat kita mau tidur maupun kita sudah bangun. Masalah akan selalu ada di hidup kita. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Tolong, aku minta tolong sama kamu. Apakah iya kamu mengakhiri semua ini dengan cara tidak tatap muka dengan aku? Mohon kasih kesempatan aku untuk menjelaskan ini, memperbaiki ini. Kalau tidak bisa, tinggalkan aku secara langsung. Biar aku bisa membuka hati juga untuk orang lain, dan kamu juga bisa membuka hati untuk orang lain. Duluan deh, Bang. Thank you. Aku terharu. Nomor Bang, nomor cowoknya tadi. Iya nggak? Betapa lagi. Naik ranking lagi. Iya. Ranking menjadi tak. Sip. Makasih, Mas. Buat salsa. Oke lagi nih. Sip, ke sini Pi. Oke, 1, 2. Oh iya lupa gua. Mas, terima kasih ya. Kasih. Di sini Mas. Itu ada. Ya, ini adalah hal yang harus saya pertanggungjawabkan. Kalau itu dibilang nyesel, tentunya ada penyesalan pasti ada. Kenapa dengan keadaan kayak gini gue harus kehilangan orang yang biasa gue telepon bangun tidur mau tidur gitu. Jujur nyesel, tapi bukan nyesel karena edukasinya ya, bukan, tapi nyesel karena keadaan ini kenapa yang buat saya nyesel adalah bukan karena saya bicara konten anjay tadi, bukan, tapi saya nyesel adalah kenapa keadaan ini terjadi. Itu aja, karena pasangan saya nggak masalah dihujat di banyak orang di sosial media, karena itu adalah kehidupan sosial media. Yang saya bermasalah adalah kehidupan nyata saya jadi ada yang hilang satu nih. Mas Lutfi, ketika si Salsa bilang putus, kenapa Mas Lutfi masih mempertahankan? Selayaknya orang pasangan harusnya mendukung lah kalau ketika orang lagi down, tapi kenapa ditinggalkan? Ya, itu dia Mas, saya nggak tahu. Di saat saya perdana ngalamin keadaan jatuh ke lubang ya, bisa bilang ya, jatuh ke lubang, kenapa dia tidak ada di samping saya, setidaknya mengulurkan tangan dia untuk bangkit lagi di keadaan yang di atas gitu.
Makanya saya masih berusaha, walaupun saya keluar dengan dari lubang itu sendiri, berusaha saya akan tetap datangi dia karena nggak bisa dibohongin mas. Hati ketika memang sudah sayang, sudah tulus, apapun dia akan coba lakukan untuk mempertahankan. Walaupun diabaikan ya. Walaupun diabaikan. Kalau misalnya Kalau sampai jalur kuning sudah melengkung, baru gua tutup. Kita bakar nggak buku nikahnya? Apa? Jangan dong. Enggak. Bang, tapi Bagaimana kalau Mama Ais ngasih wejangan gitu sih kalau setelah ini masalah ini? Wejangan paling luar biasa adalah ini pelajaran terbaik buat kamu Lutfi. Kamu di dunia entertain, kamu tahu sekarang, orang sudah tahu kamu, tinggal bagaimana kamu bawa arah ini. Mau yang kemana? Mau yang positif atau ke sensasi lagi? Oke. Kamu tentukan. Itu wejangan dari Mama Ais. Tapi hubungan kamu sama Devana sendiri gimana kan? Oh, Tanya oke. diri kamu kan. Semenjak kejadian yang waktu itu, saya sempat chat dengan Ade. Saya bilang, Ade, maafin kalau dia kalau apa yang Ade rasa tidak nyaman atau apa, minta maaf. Dan Devano membalas dengan, ya kak, sama maafin Ade juga ya tentang postingan itu. Gitu ya, intinya kasih kesempatan Kak Lutfi untuk memperbaiki keadaan ini. Tapi Salsa beliau sendiri ngaku pacaran tuh banyakan susahnya, banyakan kecewanya daripada senangnya. Mas, tolong. Salsa bilang pacaran dengan saya banyak kecewanya daripada senangnya. Kalau kecewanya banyak, kemarin-kemarin udah putus mas. Tapi dia ngomong gitu loh. Logikanya ya mas, orang bisa bertahan 4 tahun 2 bulan, itu lebih banyak senangnya atau susahnya? Bisa sampai 4 tahun 2 bulan gitu. Menurut kalian gimana? Seneng dong. Iya kan? Kalau banyak susahnya, kecewanya sebulan udah ditinggal tuh. Kita nggak sampai ke Semarang waktu itu. Aku nggak sampai ke Indramayu. Kita nggak sampai ke Kalimantan waktu itu. Sampai ke Thailand. Berarti senang semua ya. Sampai ke Bali ya kan? Bang, tapi kan ini lo ditinggal, lagi ada masalah terus ditinggal, lo jadi stres terus. Oh, oke. Tanya yang bagus banget. Lain enggak? Enggak. Karena cowok gitu. Kalau aku Langsung nyari gitu, langsung Oke, nyari. gue buka kacamata. Dugem. Karena mata nggak bisa bohong. Nah. Setuju ya. Gue buktiin nih. Matanya kesini nih ntar. Mabok gitu kan? Enggak. Jadi gini. Selama hampir tanggal 32 sampai sekarang berapa ya? 21 berarti berapa? 19 hari. Alhamdulillah gue tidak melampiaskan rasa kegelisahan gue ke hal yang negatif. Tapi tidak dipungkiri kalau setiap gue mau tidur dan gue bangun tidur, gue mencari Salsa. Banyak orang berusaha untuk udahlah obat wanita adalah wanita, obat laki-laki adalah laki-laki kecewanya. Tapi gue bilang no, gue belum ada kata putus bro. Ketika gue bilang gue meladenin orang yang lain, ternyata ini nggak putus, wah nyesel banget gue. Sampai detik ini gue masih tidak membuka hati manapun. Saya pengen ketemu apapun keputusannya. Bisa balik, alhamdulillah. Tidak bisa balik, ya gue hargai, tapi tetap muka. Karena janji gue sama dia pada saat pacaran adalah saya tidak akan pernah selingkuh. Tidak akan pernah selingkuh. Kalau selingkuh, lo boleh putusin gue lewat telepon, kapanpun. Karena itu kesalahan gue, berarti gue menduakan lo. Tapi ketika itu tidak saya lakukan, lebih baik kita ngomong biasa kan. Itu aja sih. Hak dia untuk memutuskan itu ada di dia. Makanya lu sampai kata Raffi sampai nangis ya. Gitu. Bener ya? Tapi Ahmad ini yang ngomong kita mah. Gue nggak tahu pas. Gue sempat ada. Gue sempat telepon Salsa itu sebelum tanggal 2. Memang teleponan. Sebelum kita ngobrol break. Sebelum tanggal 30 Agustus kita teleponan. Nah, gue nggak tahu di situ ada Raffi Ahmad apa enggak. Gue nggak tahu. Tapi memang ya ketika kita sekuat apapun laki-laki ketika urusan hati itu adalah titik lemah laki-laki. Tapi benar berarti nangis pada saat itu. Pas saat telepon. Ya ada momen yang memang gue Benar. rasain nangis. Nangis setiap hari nggak?